apakah kalian rela perang sabil, perang jihad yang dikomando oleh banyak ulama toriko, mursyid toriko, dikatakan sebagai perang yang batil, disalahkan oleh seorang yang bernama Habib Utsman bin Yahya. Teng tanah Jawa niki sing paling kendel nantang londo ki wong toriko, sing paling kendel guru toriko. Wonten tiang toriko santri pondok lahir wonten dusun Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Mondok teng Tegal Sari Jetis, Ponorogo, Jawa Timur, menjadi santrinya Ki Haji Hasan Besari dan Ki Haji Nur Sotik. Pondok wonten santren Bagelen Purworejo, ngaji tafsir Jalalain kepada Ki Haji Baidowi, santren Bagelen Purworejo sing semari teng Godekan Bantul, Yogyakarta. Santri kalau tiang toreko asmanipun Ontowiryo, sinten? Ngaji ngilmu toreko dengan Ki Haji Taftazani Kartosuro. Terakhir Ontowiryo ngaji ilmu hikmah kanoragan dengan Ki Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ontowiryo sedo dipun sarakaken teng Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Dan Ontowiryo tidak lain adalah Pangeran Diponegoro, sang panglima perang tanah Jawa selama 5 tahun, 1825 sampai 1830. Perang paling dahsyat, perang paling besar selama Belanda menjajah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Kemarin, ya sekitar 2 harian yang lalu, saya hormat acara Khaul Guru Besar Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Syekh Bustomil Karim Lampung. Kita akrab menyebut beliau dengan sebutan Mbah Bustom saja. Mbah Bustom makomnya di Lampung. Jadi paruh usia memang beliau hijrah dari Cilacap ke Lampung. Peringatan Khaul kemarin adalah Khaul yang ke-45, bertempat di Kalisapuk, Desa Kalisapuk, Kecamatan Kesugian, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Salah satu yang menjadi pembicara, penceramah pada acara ini adalah Ki Haji Ahmad Khalwani Nawawi dari Berjan, Purworejo, Jawa Tengah. Saya memang berupaya untuk bisa ikut hormat hadir setiap acara Khaulnya Mbah Bustom yang dilaksanakan setiap tanggal 14 bulan besar kalau bahasa sininya ya, bulan Dzulhijjah. Itu bergilir dari mursyid satu ke mursyid yang lain yang nyambung, yang memang dulu adalah muridnya Mbah Bustom. Jadi mursyid yang diangkat oleh Mbah Bustomil Karim Lampung. Ada sekitar 30-an mursyid di kawasan Banyumas dan Cilacap yang mendapatkan ijazah mursyid dari Mbah Bustom ini. Nah, alhamdulillah saya punya sanad keguruan silsilah thariqah dari beliau. Jadi guru saya Mbah Syarif Nur Khalis almarhum. Beliau mendapat ijazah mursyid dari Mbah Bustom. Mbah Bustom mendapatkan ijazah mursyid dari gurunya Mbah Husain Parit. Mbah Husain Parit mendapatkan ijazah mursyid dari gurunya Syekh Sirot Sungai Rengit, Malaysia. Syekh Sirot mendapat ijazah mursyid dari gurunya Syekh Zarkasi, Berjan, Purworejo. Syekh Zarkasi ini adalah mbahnya Mbah Buyut ya, dari Ki Haji Ahmad Khalwani Nawawi yang kemarin mengisi pengajian di acara tersebut.
Jadi memang karena punya satu rangkaian silsilah sanad thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah. Mbah Zarkasi mendapatkan ijazah mursyid dari gurunya, yakni Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Banten. Syekh Abdul Karim Al-Bantani mendapatkan ijazah mursyid dari gurunya Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan. Nah, seterusnya adalah guru-guru mursyid dari Said Saidi, Tanah Suci, dan seterusnya sampai bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, bersambung ke atas tidak terputus, ada sanad silsilahnya lengkap dari Rasulullah SAW, dari Malaikat Jibril, sanad silsilah zikir thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah. Saya sebagai murid thariqah juga alhamdulillah punya silsilah sanad tersebut yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini sanad silsilahnya bisa Anda lihat nih. Ini sanad silsilahnya. Guru-guru ini Mbah Bustom fotonya. Yang ini Mbah Nurholis Karawagal Purwokerto. Itu guru saya Pak Nurholis yang memberikan ijazah wirid thariqah qadiriyah naqsabandiyah. Oke, itu sekedar review ya, background tentang silsilah sanad thariqah. Selanjutnya di dalam ceramahnya Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi diantaranya mengisahkan tentang peran besar para guru-guru mursyid thariqah di Indonesia sebelum kemerdekaan. Beliau mengatakan bahwa guru-guru mursyid thariqah dan para muridnya dulu adalah orang yang paling berani melawan penjajahan Belanda. Jadi ini selaras dengan apa yang pernah disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Agus Sunyoto, sejarawan NU almarhum, yang pernah mengatakan bahwa pasca perang Diponegoro itu sampai akhir tahun 1800, bahkan sampai masuk tahun 1900, itu terjadi pertempuran sedikitnya 112 kali pertempuran melawan penjajahan Belanda yang dipimpin oleh guru-guru mursyid thariqah. Itu pasca perang Diponegoro ya. Kalau dihitung dari awal perang Diponegoro tahun 1825 berarti lebih. Karena perang Diponegoro yang berlangsung 5 tahun dari 1825 sampai 1830 juga sebenarnya adalah selain beliau adalah putra Sultan Mataram ya, Sultan Hamengkubuwono III, beliau juga guru mursyid thariqah, guru besar thariqah qadiriyah naqsabandiyah. Ini kemarin ditegaskan kembali oleh Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi. Artinya ini menegaskan bahwa memang luar biasa peran perjuangan kiai-kiai thariqah melawan penjajah Belanda. Nah, pasca perang Diponegoro sampai tahun 1830, perjuangan berikutnya yang meneruskan memang kalangan pesantren yang dipimpin oleh guru-guru mursyid thariqah. Sampai dari Jawa Timur, Jawa Tengah sampai di ujung Pulau Jawa, Banten. Dan kita mendengar di Banten pertempuran yang sangat besar pada tahun 1888 di Cilegon yang sangat populer disebut dengan Geger Cilegon. Ya, ini perang para ulama-ulama, guru-guru thariqah qadiriyah naqsabandiyah, murid-muridnya Syekh Abdul Karim Banten melawan Belanda. Apa yang disampaikan oleh Mbah Halwani ini fakta sejarah. Bukan hanya sekali, dua kali, ratusan kali pertempuran para guru-guru mursyid thariqah dan santrinya dan masyarakat pengikutnya melawan penjajahan Belanda. Nah, perang yang begitu dahsyat, begitu besar, sejak kita hitung saja lah, mulai sejak awal perang Diponegoro, sejak 1825 sampai 1900.
Hampir 1 abad kan, nyaris 1 abad. Pertempuran jihad, ya, pertempuran jihad membela tanah airnya. Perang Diponegoro sudah disebut perang Sabil oleh para Diponegoro. Perang Sabil adalah perang sabilillah, perang jihad, perang di jalan Allah untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini. Itu sudah disebut perang Sabil, perang jihad. Dan dilanjutkan seterusnya oleh ulama-ulama setelah itu, mulai dari Banyumas, dipimpin oleh Kiai Singadipa, terus ke Jawa Barat, Cirebon, Banten, meletus geger Cilegon, semuanya adalah mengusung perang Sabil, perang jihad melawan penjajah Belanda di tanah air ini. Nah, dari cerita ini, dari kisah ini, apakah kalian rela perang Sabil, perang jihad yang dikomando oleh banyak ulama Thariqah, mursyid Thariqah, dikatakan sebagai perang yang batil, dikatakan sebagai perang yang salah, bukan jihad, tapi pemberontakan, disalahkan oleh seorang yang bernama Habib Utsman bin Yahya. Habib Utsman bin Yahya bahkan membuat sebuah fatwa tulisan pasca geger Cilegon 1888 selesai. Utsman bin Yahya menyalahkan perjuangan jihad para ulama-ulama Thariqah di tanah air ini melawan Belanda. Disalahkan itu bukan perang yang di jalan Allah, itu bukan jihad, tapi perang yang batil. Apakah Anda rela? Apakah kita rela sebagai anak-anak Nusantara di tanah air ini hari ini? Tentu saja tidak. Apakah Habib Utsman merasa lebih alim, lebih pandai dari Pangeran Diponegoro, dari para guru-guru mursyid, dari Syekh Abdul Karim Banten dan seluruh guru-guru mursyid paskanya? Apakah merasa lebih pandai juga dari Mbah Hasyim Asy'ari, walaupun eranya sudah mundur lagi tahun 1945? Semuanya mengusung perang jihad melawan Belanda. Ini tidak bisa dibantah dan itu sejarah. Bahkan tidak hanya itu, Habib Utsman bin Yahya tidak hanya menolak perang jihad melawan Belanda, tidak hanya membuat fatwa batilnya perang jihad melawan Belanda, tapi juga membuat fatwa menyalahkan, mengatakan bahwa ajaran Thariqah oleh Syekh Abdul Karim Banten dan para mursyid pengikutnya dia katakan sebagai ajaran yang ghurur, ajaran yang menipu, luar biasa. Ini adalah catatan sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Kita harus tahu, harus bisa menempatkan posisi hari ini, kita berada di pihak mana? Di pihak ulama-ulama Nusantara, para pendahulu Nusantara yang telah mengorbankan jiwa dan raga, ratusan ribu jiwa gugur, syahid melawan penjajah Belanda, ataukah mengikuti fatwa keturunan imigran Yaman yang hari ini diagung-agungkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.